anak-anak semua. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, kami mau dengar firman-Mu. Bantu kami ya Roh Kudus, supaya kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Caleb, Sofia, Mama bawa hadiah. Hadiah? Wuih, hadiah. Dapat mobil. Wah, tap air. Makasih, Ma. Makasih, Ma. Ini punya aku. Hah? Kembalikan, itu punya aku. Lihat sebentar. Tidak, lepaskan, sini. Oke anak-anak, sepertinya kita perlu belajar tentang berbagi. Wow, sepertinya lihat videonya ada yang senyum-senyum. Coba kenapa senyum-senyum? Masih ada yang seperti itu? Tidak ya, sekarang udah besar, sudah tidak seperti itu lagi. Tapi waktu masih kanak-kanak, ada kan yang seperti itu? Rebutan mainan, rebutan makanan, ya tidak mau berbagi. Nah, kali ini kita mau dengarkan firman Tuhan, kisah seorang ibu yang baik hati. Dan gak cuma baik saja, dia juga senang menolong dan mau berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Yuk kita saksikan dan simak cerita firman Tuhan berikut ini. Seperti ini nih kisahnya. Firman Tuhan diambil dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 42. Di kota Yope tinggallah seorang murid Kristus yang bernama Dorcas atau Tabita. Perempuan itu sangat baik hati. Dorcas ini suka menjahit. Ketika melihat ada orang lain memakai baju yang sudah usang dan orang tersebut tidak punya uang untuk membeli baju, ia menjahitkan baju untuk mereka. Tentu saja orang-orang itu menjadi senang karena mendapat baju baru yang bagus sekali. Melihat orang-orang lain senang, hati Dorcas pun juga merasa gembira. Mukanya menjadi berseri-seri. Ya, semua orang yang berbuat baik pasti akan gembira dan wajahnya terlihat bahagia. Suatu kali, Dorcas jatuh sakit, lalu kemudian meninggal. Semua orang yang mengenal Dorcas dan juga teman-temannya menjadi sedih. Mereka menangis di tepi jenazahnya. Saat itulah, mereka mendengar bahwa Petrus sedang berada di kota Lida yang tidak jauh dari kota Yope. Maka mereka mengutus orang untuk mendatangi Petrus dan mengajaknya ke kota Yope. Sesampainya Petrus di rumah Dorcas, orang-orang itu menunjukkan baju-baju yang pernah dijahitkan Dorcas untuk mereka. Mereka menceritakan kepada Petrus betapa baiknya Dorcas selama ia hidup. Lalu Petrus menyuruh orang-orang itu keluar. Petrus mulai berlutut dan berdoa. Kemudian Petrus berkata, "Tabita, bangkitlah." Dorcas membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia langsung bangkit dan duduk. Dorcas hidup lagi. Petrus membantunya berdiri dan memanggil orang-orang untuk masuk kembali. Betapa senangnya semua orang melihat Dorcas yang baik hati itu hidup lagi bersama dengan mereka. Berita tentang kebangkitan Dorcas itu tersebar ke seluruh kota Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Kristus. Teman-teman Dorcas begitu gembira ketika mendengar dan melihat bahwa Dorcas bangkit kembali. Dorcas ini begitu disukai banyak orang. Karena tidak hanya baik hati, tapi Dorcas juga sangat murah hati.
Dorcas menunjukkan buah-buah rohnya, yaitu kebaikan dan juga kemurahan. Wow, Ibu Dorcas luar biasa ya. Dia sangat baik, perbuatannya sangat terpuji. Nah, anak-anak tahu mengapa Ibu Dorcas bisa melakukan hal-hal demikian? Karena dia sudah mengalami kasih Allah, dia sudah menerima Yesus, mendapatkan kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus, dan juga menerima keselamatan. Nah, setiap orang yang sudah mengalami kasih Allah, ya, merasakan kasih Tuhan Yesus, dosanya sudah diampuni, pasti dimampukan untuk mengasihi orang lain juga. Nah, sekarang Miss mau tanya, ayo siapa di antara kamu yang sudah mengalami kasih Tuhan Yesus? Coba angkat tangannya. Ya, puji Tuhan, kita semua sudah mengalami kasih Tuhan. Kita sudah diampuni segala dosanya. Kita sudah diselamatkan dengan cara Dia mati di atas kayu salib, sehingga kita selamat. Nah, anak-anak, setiap kita yang sudah mengalami kasih Tuhan, yang sudah diselamatkan, maka kita juga akan dimampukan untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk mengasihi sesama, untuk mau berbagi seperti yang dilakukan Ibu Dorcas. Yuk, kita mau melakukan firman Tuhan. Kita mau praktekkan firman Tuhan. Coba dipikirkan, siapakah yang perlu saya bantu? Siapakah yang membutuhkan pertolongan saya? Kepada siapa aku mau berbagi? Apakah kepada kakak, adik di rumah, atau teman di kelas, atau saudara, tetangga, atau orang lain? Ingat, Tuhan mau pakai kita untuk menyatakan kasih Allah, untuk menjadi berkat. Lewat kita bisa membawa mereka untuk menerima Yesus dan memperoleh keselamatan seperti Ibu Dorcas. Karena itu jangan tunda-tunda untuk berbuat baik, untuk mengasihi, untuk berbagi dan menolong sesama. Seperti di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Sekali lagi ya, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Amin firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sangat indah, mengajar kami untuk membagikan kasih Allah yang sudah kami terima kepada orang-orang yang membutuhkan kasih Allah, yang membutuhkan keselamatan. Tuhan, sekalipun kami masih kecil, pakai kami Tuhan untuk menjadi berkat, menyatakan kemuliaan-Mu bagi orang-orang di sekeliling kami, bahkan bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi, kalian mestinya bagaimana? Wow. Kita kompak ya? Iya. Mau coba? Kamu mau duluan? Benar? Iya. 1, 2, 3.